Selamat siang, Pak Prof. Wardana dan teman-teman sekalian. Jadi saya akan mempresentasikan terkait review jurnal yang berhubungan dengan judul rancangan penelitian saya, di mana judul jurnal yang saya ambil adalah The Effect of Digital Adoption and Service Quality on Business Sustainability Through Strategic Alliances at Port Terminals in Indonesia. Dan judul rancangan penelitian saya sendiri adalah Peran Keunggulan Bersaing Memediasi Kualitas Layanan dan Orientasi Pasar Terhadap Bisnis Sustainability, di mana ini studi pada konsumen PT PZ Cussons di Denpasar. Perkenalkan, nama saya Felicia Darmalim dengan NIM akhir 048 dan nomor absen 09. Baik, kita saya membahas keterkaitan judul rancangan penelitian saya dengan judul jurnal. Jadi dengan rancangan penelitian yang berjudul Peran Keunggulan Bersaing Memediasi Kualitas Layanan dan Orientasi Pasar Terhadap Bisnis Sustainability, studi pada konsumen PT PZ Cussons di Denpasar, di mana ini judul rancangan penelitian saya, maka dapat dipahami bahwa kualitas layanan atau service quality merupakan X1-nya. Kemudian orientasi pasar adalah X2-nya, dan keunggulan bersaing sebagai variabel mediasi. Serta bisnis sustainability-nya merupakan Y. Oleh karena itu, jurnal yang berkaitan dengan variabel-variabel tersebut adalah The Effect of Digital Adoption and Service Quality on Business Sustainability Through Strategic Alliances at Port Terminals in Indonesia. Salah satu jurnal yang berkaitan dengan mengambil variabel X1 yakni kualitas layanan, dan itu udah ada di jurnalnya juga, atau service quality pada business sustainability yang menjadi variabel Y, dan itu sudah ada juga di jurnal. Kemudian kita masih membahas terkait judul rancangan penelitian dengan jurnal, di mana yang pertama adalah fokus utama. Fokus utamanya judul rancangan penelitian berkaitan dengan pengaruh kualitas layanan dan orientasi pasar terhadap keberlanjutan bisnis, dengan penekanan pada peran keunggulan bersaing sebagai variabel mediasi. Dan jurnal yang ditemukan juga mengindikasikan fokus pada kualitas layanan dan keberlanjutan bisnis yang mencakup konteks perusahaan tertentu seperti PT PZ Cussons. Kemudian yang kedua ada variabel penelitian, di mana antara judul jurnal dan judul rancangan penelitian membahas variabel yang mirip, yaitu variabel kualitas layanan dan keberlanjutan bisnis. Ada kesamaan yang dapat menjadi landasan untuk menilai kesesuaian. Kemudian yang ketiga, konteks penelitian. Studi kasus dalam rancangan penelitian ini dilakukan pada konsumen di Denpasar, yang merupakan lokasi geografisnya ini sebenarnya berbeda sih dengan jurnal, di mana jurnal itu mencakup, dia berfokus pada terminal pelabuhan di Indonesia. Relevansi konteks juga penting jika penelitian berfokus pada industri yang sama atau industri yang relevan. Namun, meskipun ada perbedaan tersebut, tapi memiliki variabel yang cocok dengan rancangan penelitian saya. Baik, kita akan masuk ke review jurnal, di mana review jurnal seperti judul yang sudah saya sebutkan tadi, di mana jurnal ini dipublish oleh The Asian Journal of Shipping and Logistics dengan volume 40 halaman 11 sampai 21. Publishing tahunnya juga di Maret 2024 dengan penulis Dani Rusli Utama et al. Kemudian abstrak. Abstrak dari jurnal ini menjelaskan pentingnya manajemen pelabuhan yang efektif untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam konteks kemajuan global, pelabuhan perlu menjaga keberlanjutan bisnis di berbagai dominan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Para pemangku kepentingan sering mengandalkan dua strategi utama, adopsi teknologi digital dan peningkatan kualitas layanan. Namun, banyak pelabuhan menghadapi tantangan dalam memulihkan investasi pada adopsi digital dan peningkatan kualitas layanan karena keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pembentukan kolaborasi dan aliansi strategis sebagai alternatif untuk mencapai keunggulan kompetitif yang saling menguntungkan. Jurnal ini juga menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis data dari 72 responden yang berasal dari terminal pelabuhan di Indonesia.
Hasilnya pun juga menunjukkan adopsi digital dan kualitas layanan secara positif mempengaruhi pembentukan aliansi strategis yang pada gilirannya akan meningkatkan keberlanjutan bisnis. Jadi efeknya adalah ke bisnis sustainability. Kemudian kita lanjut ke pendahuluan dan latar belakang. Pendahuluan dari jurnal ini menekankan pentingnya transportasi maritim dalam rantai logistik global dan peran krusial pelabuhan sebagai titik transfer antara transportasi laut dan darat. Pelabuhan berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan barang dan merupakan komponen penting dalam rantai pasokan, mengingat lebih dari 80% perdagangan global dilayani melalui transportasi maritim. Situasi ini sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki hampir 1.000 pulau dan sangat bergantung pada pelabuhan untuk memfasilitasi perdagangan antar wilayah dan menjaga efisiensi logistik. Kemudian latar belakang dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sejumlah pelabuhan dan terminal sebanyak 3.514 dengan lebih dari 1.144 di antaranya merupakan pelabuhan umum yang dikelola oleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia atau PT Pelindo dan Kementerian Perhubungan. Di samping pelabuhan umum terdapat juga terminal khusus yang digunakan untuk kepentingan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana adopsi teknologi digital dan peningkatan kualitas layanan berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis di terminal pelabuhan di Indonesia, dengan penekanan pada pentingnya aliansi strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Latar belakang ini menjelaskan penelitian sebelumnya yang terfokus pada masing-masing strategi secara terpisah dan mengidentifikasi adanya kesenjangan penelitian mengenai interaksi antara faktor-faktor tersebut dalam konteks manajemen bisnis pelabuhan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk memberikan analisis komprehensif tentang pengaruh adopsi digital, kualitas layanan, aliansi strategis, dan kinerja keberlanjutan di terminal pelabuhan. Kemudian kita masuk ke metode penelitian, di mana artikel ini menggunakan metode metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiasi dan penjelasan untuk mengeksplorasi hubungan antara beberapa variabel yang terlibat dalam penelitian. Kita akan membahas mulai dari metode kuantitatif yang dipakai dalam penelitian ini. Jadi, metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengembangkan model matematis dan teori serta hipotesis yang berkaitan, dengan penelitian. Dengan pendekatan ini, penulis bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang ingin diteliti. Kemudian yang kedua, pendekatan asosiasi dan penjelasan, di mana ini digunakan untuk menyelidiki hubungan antara dua atau lebih variabel, sementara pendekatan penjelasan bertujuan untuk membandingkan hasil pemodelan matematis dengan literatur yang ada untuk memperkuat atau menolak hipotesis yang dinyatakan. Kemudian yang ketiga, populasi dan sampel, di mana populasi penelitian terdiri dari sejumlah terminal pelabuhan komersil di Indonesia. Sampel yang diambil adalah entitas bisnis pelabuhan atau port terminals yang dikelola oleh perusahaan milik negara yaitu PT Pelindo. Dan dari 102 pelabuhan komersil yang ada, 72 sampel berhasil diperoleh untuk mempresentasikan satu pelabuhan dari setiap pulau besar di Indonesia. Kemudian kita lanjut pada pengumpulan data, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara online menggunakan Google Form. Kuesioner terdiri dari 42 pertanyaan yang dioperasionalkan dari indikator yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Responden adalah perwakilan dari setiap entitas bisnis pelabuhan yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi bisnis pelabuhan itu sendiri. Kemudian yang kelima ada analisis data. Jadi setelah kuesioner itu dikumpulkan, data analisis menggunakan model pemodelan jalur berbasis varians atau PLSM melalui perangkat lunak Smart PLS. Analisis ini melibatkan dua langkah, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas untuk kuesioner yang dikembangkan, serta analisis model struktural untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kemudian yang terakhir, yakni yang keenam, uji validitas dilakukan dengan metode validitas konvergen dan diskriminan.
Sementara reliabilitas diuji menggunakan alpha Crown Batch dan reliabilitas komposit. Kemudian hasil uji validitas dan reliabilitas dipresentasikan dalam bentuk tabel di jurnal ini dan menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Jadi secara keseluruhan metode penelitian ini dirancang untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang pengaruh adopsi digital dan kualitas layanan terhadap keberlanjutan bisnis melalui aliansi strategis di terminal pelabuhan di Indonesia. Kemudian kita lanjut pada hasil penelitian, di mana jurnal ini mengungkapkan beberapa temuan penting terkait pengaruh adopsi digital dan kualitas layanan terhadap keberlanjutan bisnis di terminal pelabuhan Indonesia. Yang pertama adalah pengaruh positif antara variabel, di mana penelitian menunjukkan bahwa baik adopsi digital maupun kualitas layanan memiliki pengaruh positif terhadap pembentukan aliansi strategis. Ini berarti bahwa penerapan teknologi digital yang baik dan penyediaan layanan berkualitas dapat mendorong kolaborasi antara pihak-pihak di industri pelabuhan, meningkatkan peluang bisnis untuk semua yang terlibat. Kemudian, terdapat juga hubungan positif antara aliansi strategis dan keberlanjutan bisnis, di mana aliansi strategis berpotensi untuk meningkatkan praktik keberlanjutan dalam industri pelabuhan, menunjukkan bahwa kerjasama dapat memperkuat kapasitas port untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kedua, tidak ada pengaruh langsung, di mana menariknya hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis tentang pengaruh langsung dari adopsi digital dan kualitas layanan terhadap keberlanjutan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedua faktor tersebut penting, mereka lebih efektif ketika dikelola melalui aliansi strategis. Dengan kata lain, dampak positif dari keduanya pada keberlanjutan bisnis terjadi secara tidak langsung melalui pembentukan aliansi strategis. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk kolaborasi digital. Penelitian ini menyarankan bahwa tingkat adopsi digital yang saat ini ada di terminal pelabuhan di Indonesia mungkin belum cukup untuk memberikan dampak signifikan pada keberlanjutan bisnis secara individu, sehingga hal ini menekankan perlunya kolaborasi digital lintas sektor agar lebih efektif dalam memperkuat keberlanjutan bisnis. Kemudian kita lanjut pada yang keempat, kontribusi terhadap teori dan praktek. Temuan ini memberi dukungan dan memperkaya teori Resource Based View atau RBV dalam konteks industri terminal pelabuhan dianggap sebagai sumber daya strategis. Penerapan teknologi digital memungkinkan perusahaan pelabuhan untuk mengoptimalkan operasi mereka, sementara kualitas layanan yang baik dapat meningkatkan daya tarik untuk membentuk aliansi strategis. Kemudian aliansi strategis pada gilirannya juga menjadi sarana untuk pertukaran dan integrasi sumber daya yang dapat memperkuat bisnis sumber daya perusahaan sehingga mendukung keberlanjutan bisnis atau bisnis sustainability itu sendiri. Dan yang kelima, yang terakhir, implikasi praktis, di mana hasil penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi terminal pelabuhan di Indonesia dengan merumuskan strategi manajemen yang lebih efektif untuk mencapai keberlanjutan bisnis. Penekanan pada pembentukan aliansi strategis sebagai kendaraan untuk berbagai sumber daya dan pengetahuan di antara pemangku kepentingan di industri pelabuhan menjadi sangat relevan. Jadi secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti peran penting dari kolaborasi dan aliansi strategis dalam memperkuat keberlanjutan usaha di sektor pelabuhan, serta kebutuhan akan perubahan dalam pendekatan manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas terminal. Kemudian kita lanjut pada diskusi dan interpretasi, di mana ini mengeksplorasi temuan yang diperoleh dari analisis data yang memberikan konteks serta pemahaman yang lebih dalam mengenai hasil penelitian. Yang pertama yaitu maturity level adopsi digital. Penelitian mengindikasikan bahwa level kematangan adopsi digital di terminal pelabuhan Indonesia mungkin tidak cukup tinggi untuk memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan bisnis secara langsung. Kemudian yang kedua, peran aliansi strategis, di mana diskusi menekankan bahwa aliansi strategis merupakan elemen kunci dalam membantu pelabuhan mencapai keberlanjutan. Hasil menunjukkan bahwa adopsi digital dan kualitas layanan tidak berkontribusi langsung pada keberlanjutan bisnis, tetapi menjadi efektif ketika dipadukan dengan aliansi strategis.
Ini menyoroti sifat kolaboratif dari pengelolaan pelabuhan di mana berbagai sumber daya dan informasi antar pemangku kepentingan berpotensi meningkatkan hasil keberlanjutan. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas layanan sebagai daya tarik. Kualitas layanan di terminal pelabuhan Indonesia dianggap sesuai untuk menarik perusahaan logistik besar untuk berkolaborasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan volume pengiriman dan pendapatan bagi terminal itu sendiri. Kemudian yang keempat ada implikasi untuk teori RBV yaitu Resource Based View, di mana penelitian ini menyubstansikan teori ini dengan menunjukkan bahwa adopsi digital dan kualitas layanan dapat dipandang sebagai sumber daya strategis. Kemudian yang kelima, rekomendasi untuk praktik manajemen. Jurnal ini merekomendasikan bahwa untuk mencapai keberlanjutan bisnis, terminal pelabuhan harus fokus pada pembentukan aliansi strategis serta peningkatan kapasitas digital dan kualitas layanan. Kolaborasi antar sektor dan peningkatan infrastruktur digital yang efektif menjadi penting juga dalam mencapai efisiensi yang sebelumnya tidak terjangkau. Dengan harapan menghadapi tantangan dalam industri pelabuhan di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, keterbatasan dan riset masa depan. Diskusi juga menyoroti beberapa keterbatasan penelitian termasuk fokus pada terminal pelabuhan komersil yang dikelola oleh PT Pelindo yang mungkin tidak mewakili seluruh konteks pelabuhan di Indonesia. Jadi dengan demikian diskusi dan interpretasi dalam jurnal ini berfungsi untuk mengaitkan hasil penelitian dengan konteks yang lebih luas, memberikan wawasan tentang bagaimana adopsi digital dan kualitas layanan dapat tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga mempengaruhi keberlanjutan melalui kolaborasi strategi. Kemudian kita lanjut ke kesimpulan di mana jurnal ini menunjukkan bahwa adopsi digital dan kualitas layanan memiliki hubungan positif dengan aliansi strategis di terminal pelabuhan komersil di Indonesia. Meskipun keduanya tidak memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap keberlanjutan bisnis, mereka dapat berkontribusi secara tidak langsung melalui aliansi strategis yang memainkan peran penting dalam mengaitkan keduanya dengan keberlanjutan bisnis. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong keberlanjutan. Selain itu, temuan ini memperkuat teori RBV juga dengan menyoroti adopsi digital dan kualitas layanan sebagai sumber daya strategis yang vital. Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena hanya mencakup terminal pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo, sehingga mencakup lebih banyak tipe pelabuhan. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam industri pelabuhan. Kemudian kita masuk ke kekuatan dari jurnal ini, di mana yang pertama ada penyelidikan terpadu. Jurnal ini melakukan analisis yang menyeluruh terhadap hubungan antar adopsi digital, kualitas layanan, aliansi strategis, dan keberlanjutan bisnis di terminal pelabuhan. Kemudian yang kedua, pendekatan kuantitatif yang kuat, di mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis model persamaan struktural yang memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antar variabel secara mendalam. Kemudian yang ketiga, fokus pada konteks Indonesia. Jurnal ini menyoroti konteks spesifik Indonesia sebagai negara kepulauan yang menghadapi tantangan unik dalam manajemen pelabuhan. Penelitian ini memberikan wawasan yang relevan dan praktis untuk pemangku kepentingan di industri pelabuhan di negara berarsitektur kepulauan seperti Indonesia. Kemudian yang keempat, dampak praktis, di mana temuan yang dihasilkan memberikan implikasi praktis bagi manajemen port untuk memperkuat strategi kolaborasi dan aliansi. Hal ini bisa membantu pelabuhan dalam meningkatkan pelayanan dan efisiensi operasional sehingga mendukung bisnis sustainability-nya mereka. Kemudian yang kelima ada kontribusi terhadap literatur teoritis. Penelitian ini menambah dan memperkuat literatur yang ada mengenai keberlanjutan bisnis dan aliansi strategis serta memberikan kontribusi penting terhadap teori RBV dengan menjadikan adopsi digital dan kualitas layanan sebagai sumber daya strategis. Kemudian yang terakhir, kesadaran akan keterbatasan. Jadi jurnal ini secara jujur juga menyebutkan keterbatasan penelitian seperti fokus pada sampel dari satu operator pelabuhan besar yang menunjukkan kesadaran penulis terhadap ruang lingkup yang dan konteks penelitian serta membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.
Kemudian yang terakhir kita masuk ke dalam kelemahan dari jurnal ini. Yang pertama ada keterbatasan sampel seperti yang tadi sudah disebutkan. Penelitian ini terbatas pada terminal pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo yang merupakan operator pelabuhan terbesar di Indonesia. Keterbatasan ini dapat mengurangi generalisasi hasil penelitian karena tidak mencakup variasi yang mungkin ada di terminal pelabuhan atau operator swasta yang beroperasi, di berbagai lokasi. Kemudian yang kedua, ada konteks penelitian yang spesifik, fokus pada konteks Indonesia meskipun memberikan wawasan yang relevan, juga dapat membatasi replikasi temuan di negara-negara dengan konteks yang berbeda. Faktor budaya, regulasi, dan infrastruktur di negara lain mungkin juga akan, mempengaruhi hubungan antar variabel yang diteliti sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya berlaku di tempat lain. Kurangnya analisis kualitatif, di mana meskipun pendekatan kuantitatif memberikan data yang kuat, pendekatan ini mungkin tidak dapat menangkap nuansa dan kompleksitas dari interaksi antar stakeholder di pelabuhan. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu tidak ada pengaruh langsung. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh langsung dari adopsi digital dan kualitas layanan terhadap keberlanjutan bisnis. Ini dapat dianggap sebagai kelemahan karena bertentangan dengan banyak penelitian sebelumnya yang menunjukkan pentingnya dua faktor tersebut. Kekurangan ini mungkin menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut untuk memahami dinamika tersebut. Kemudian yang kelima, ruang lingkup penelitian yang terbatas. Penelitian ini mengambil faktor lain yang mungkin mempengaruhi keberlanjutan bisnis, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan regulasi, dan dampak lingkungan. Keterbatasan dalam mempertimbangkan faktor eksternal ini dapat mengurangi kedalaman analisis dan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika yang mempengaruhi keberlanjutan di terminal pelabuhan. Kemudian yang terakhir, yakni yang keenam, data responsensi mengandalkan data dari kuesioner yang dikumpulkan dari 72 responden mungkin mengakibatkan bias dalam hasil, tergantung pada pengalaman dan perspektif masing-masing responden. Jika responden tidak sepenuhnya mewakili populasi yang lebih besar atau memiliki pandangan yang lebih terfokus, temuan penelitian dapat ter dapat terdistorsi. Jadi, itu merupakan kelemahan dari jurnal ini. Jadi ini yang saya review, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Wardana dan teman-teman sekalian. Selamat siang.